Ibu, Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami, tim Retreat Batam Oase Center Rumah Retreat SSCC. Salam sehat selalu. Pada bulan September, Gereja Katolik Indonesia memberikan secara khusus sebagai Bulan Kitab Suci Nasional atau yang disingkat dengan BKSN. Dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang masih bergejolak, maka BKSN tahun 2021 ini mengangkat tema Yesus, Sahabat Seperjalanan Kita. Lembaga Biblikal Indonesia telah mengolahnya dan memberikan tema-tema yang sungguh menarik untuk 4 minggu ini dengan logo yang penuh makna. Mari kita pelajari logo dari BKSN tahun 2021 ini. Ini adalah logonya. Logo ini terbagi menjadi 5 bagian. Keempat bagian di sisi samping mengilustrasikan perikop kitab suci yang digunakan dalam BKSN 2021. Keempatnya mengelilingi gambar Yesus sebagai tokoh utama dalam permenungan kitab suci tahun ini. Bagian kiri bawah, lingkaran, menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Tampak di situ kaki Yesus yang berjalan di atas air sewaktu para murid ketakutan ketika perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bagian kiri atas lingkaran menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ilustrasi yang menggambarkan tangan Yesus yang mengajak Lazarus untuk bangkit dari kubur setelah ia menunjukkan rasa empatinya pada Maria dan Marta yang saat itu sedang berduka. Bagian kanan atas lingkaran menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Di situ tampak tangan Yesus yang menolong orang sekarat karena dirampok. Ini adalah cara untuk mengilustrasikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu berlaku seperti Yesus yang selalu siap sedia untuk menolong siapapun tanpa melihat latar belakang. Bagian kanan bawah lingkaran menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Tergambar di situ 2 orang yang menyesali perbuatan mereka, memohon ampun, mengungkapkan rasa sesal dan tobat. Ilustrasi ini mewakili pengajaran Tuhan dari kitab Wahyu yang mengatakan bahwa ia menegur dan menghajar setiap orang yang dikasihinya, serta menyerukan pertobatan pada setiap orang yang berdosa. Keseluruhan gambar lantas dibingkai dalam sebuah lingkaran dan latar belakang yang berbentuk virus corona. Warna ungu mengungkapkan nuansa kesedihan, berdampingan dengan warna kuning telur untuk mengungkapkan kemuliaan dan pemurnian. Hal-hal tersebut menggambarkan latar belakang situasi ketika permenungan kitab suci ini dibuat, yakni krisis multidimensi akibat pandemik COVID-19. Pandemik ini melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustrasi, kebingungan. Sekalipun demikian, melalui contoh dan ajaran Yesus yang adalah sahabat seperjalanan kita, kita diajak untuk tetap merasakan kehadiran Allah dalam perjalanan hidup ini. Para pengikut Kristus diajak untuk tetap beriman bahwa Allah selalu mendampingi agar kita bisa keluar dari penderitaan ini. Di tengah krisis COVID-19, semua orang dari yang masih kanak-kanak sampai yang berusia lanjut, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa, sangat terdampak oleh krisis ini. Jutaan orang telah terinfeksi, demikian pula tidak sedikit yang meninggal karena daya tahan tubuhnya sudah tidak sanggup lagi melawan ganasnya virus ini. Di samping itu, pandemi juga membatasi aktivitas sosial kita. Kita didera rasa bosan
karena antara kehidupan di rumah dan di luar rumah tidak seimbang. Kita takut berkumpul dengan sahabat, rekan, atau kenalan. Bukan pertama-tama karena aturan dari pemerintah, tetapi karena ketakutan jangan-jangan nanti kita akan tertular atau menularkan. Hakikat kita sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berinteraksi. Dan hal ini membuat kita menjadi bosan. Bagi umat Katolik, pandemik telah mengubah semua bentuk aktivitas liturgis maupun non-liturgis. Meskipun sebagian gereja dapat melaksanakan perayaan Ekaristi secara offline atau tatap muka, tetapi kehadiran umat sangat dibatasi demi menghindari penyebaran virus. Mereka yang merindukan kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus akhirnya hanya dapat menerima komuni batin. Tidak adanya kebersamaan dalam doa, nyanyian, dan puji-pujian menjadikan hidup rohani kering. Doa pribadi pun tidak dapat menggantikan sukacita dan kegembiraan yang ditemukan dalam perayaan Ekaristi atau doa bersama. Intinya, pandemi yang muncul pada tahun lalu 2020 melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, dan kebingungan. Pandemi adalah bencana yang tidak dapat kita kontrol. Kita tak dapat mengelak dari kenyataan buruk ini. Sebagai umat Katolik sekaligus pengikut Kristus, kita tetap harus bersikap dan bertindak di tengah situasi dan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Namun, kita juga harus tahu bahwa kita memerlukan Tuhan yang memiliki kekuatan yang melampaui pandemi ini. Kita memerlukan pendampingan Allah untuk mampu melewati semua penderitaan dan kesulitan ini. Yesus menjelaskan bahwa sahabat sejati adalah Dia yang mau berkorban demi sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 13. Di sini, Yesus juga menegaskan bahwa dasar dari pengorbanan diri ini adalah kasih. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Selain Injil Yohanes, Injil Lukas juga menampilkan sosok Yesus sebagai sahabat dalam kisah yang terkenal, yaitu perjalanan 2 orang murid Yesus ke Emmaus. Di sini, Yesus hadir sebagai sahabat bagi kedua murid itu. Dia mendekati mereka yang tengah dilanda keputusasaan. Kehadiran Yesus yang bangkit akhirnya juga membangkitkan semangat hidup mereka. Kisah ini seharusnya mampu membangkitkan kepercayaan kita bahwa Yesus yang bangkit selalu hadir di tengah-tengah kita. Perjalanan kedua murid ke Emmaus mirip dengan perjalanan hidup kita di dunia. Kita ibarat peziarah yang terus bergerak dalam perjalanan waktu yang tidak akan terulang kembali. Dalam perjalanan hidup ini, seperti kedua murid tersebut, dari waktu ke waktu, kita sering dihadapkan pada situasi yang membuat kita sedih dan putus asa. Terkadang, kita sulit mengelak dari kenyataan hidup yang pahit. Pandemi COVID-19 dan dampaknya adalah contoh yang sangat jelas. Namun, ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah sahabat kita yang kekal, setiap pencobaan, luka, dan penderitaan adalah kesempatan bagi kita untuk menemukan Tuhan yang selalu hadir dan dekat dengan kita. Tuhan akan selalu menawarkan rahmat yang dapat mengubah hidup kita. Dia akan mendewasakan kita sebagai manusia sejati dengan pencobaan dan kesulitan yang kita alami, asalkan kita mau membuka diri terhadap kehadirannya. Sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai,
mendukung, menolong, dan melayani para muridnya serta kita semua, para pengikutnya sekarang ini. Dan ini diangkat menjadi tema besar dalam PKSN 2021. Dengan tema ini, kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan kebenaran iman bahwa Yesus senantiasa mendampingi kita dalam perjuangan hidup sehari-hari. Selain itu, tema ini juga diharapkan mampu meneguhkan dan memberi rasa aman bagi kita, sebab Yesus, Putra Allah, akan melindungi dan menguatkan kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Dalam waktu 1 bulan ini, kita akan melaksanakan 4 pertemuan dalam setiap minggunya, di mana setiap pertemuan akan membahas subtema tertentu sesuai dengan perikop yang telah dipilih. Mari, saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabat kami semua, kita menjalani bulan kitab suci ini sebagai bulan refleksi, perenungan untuk masa pandemik ini. Mari kita jalani dari minggu pertama sampai minggu keempat dengan penuh iman bahwa Yesus hadir sebagai sahabat seperjalanan kita. Sampai jumpa lagi. Salam SSCC.